Selamat pagi. Pagi Romo. Hari ini kembali kita mendengar soal dosa. Yesus ditanya oleh Petrus, berapa kali aku harus mengampuni saudaraku bila berbuat salah? 7 kali kah? Ternyata Yesus mengatakan tidak, bukan 7 kali, tapi 70 kali 7 kali. Dan dia memberikan sebuah perumpamaan yang memang sering kita dengar, juga kita renungkan, mungkin juga kita laksanakan dalam kehidupan kita. Namun rasanya begitu sulit untuk diterapkan. Kisahnya sederhana, seorang yang berhutang besar, anggaplah ratusan juta kalau zaman sekarang. Lalu hamba itu memohon supaya sabar akan melunasi hutangnya. Dan raja atau orang yang dihutanginya tergerak belas kasihan. Dan ia akhirnya membebaskan hutang-hutang yang begitu besar. Tapi ketika hamba itu sudah dibebaskan hutangnya, dan dia ternyata melihat hamba yang lain yang berhutang mungkin hanya 100 atau 200 ribu, tidak sampai ratusan juta. Tapi hamba itu malah mencekik, malah memaksa dan memenjarakan hamba yang lain itu. Dia tidak mau membebaskan. Padahal ia telah dibebaskan dari hutang yang luar biasa banyaknya. Maka melihat apa yang dilakukan oleh si hamba jahat itu, teman-temannya sangat sedih dan menyampaikan kepada raja itu. Lalu raja itu mengambilnya dan akhirnya menyerahkan hamba itu kepada algojo-algojo sampai ia melunasi hutangnya. Begitu juga dengan Bapamu yang di surga. Bukankah kamu pun harus mengasihani hamba-hamba yang berbuat dosa ataupun berhutang padamu? Harus diampuni. Kalau kemarin hari Rabu pada penutupan novena, kalau Anda mempunyai saudara yang berbuat dosa kepadamu, ampunilah. Hadapkanlah dengan pelan-pelan secara pribadi, omongkan. Kalau sudah tidak mau, panggil saksi yang lain. Kalau tidak mau juga, panggil. Beritahu kepada jemaat atau komunitas atau kelompok. Kalau tidak mau juga, anggaplah sebagai seorang yang tidak mengenal Allah. Dan kemarin saya mengatakan seperti koruptor itu. Seorang yang berdosa, pemungut cukai, kata Tuhan dalam bacaan Injil kemarin. Kalau hari ini, jelas hanya satu poin yang saya mau sampaikan kepada Bapak, Ibu, Saudari, Saudaraku yang terkasih. Hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu sudah kulunasi. Bukankah engkau pun harus mengasihani dan juga mengampuni saudara-saudaramu? Kasih Allah luar biasa. Dosa yang begitu besar akan diampuni kalau kita mau menyesal. Bagaimana? Kita pun harus mengasihi mereka yang berbuat salah. Bukan hanya 7 kali, mungkin 70 kali 7 kali dan akhirnya tidak terbatas. Untuk itu, kalau Bapa mau mengampuni, mengasihani kita, kita pun harus mengasihinya. Bapak Ibu, mari kita mohon rahmat Tuhan bersama dengan Bunda Maria yang sungguh-sungguh selalu berdoa untuk mereka yang berdosa. Ia memang berduka, ia bersedih hati kalau hamba-hambanya tidak mengikuti putranya, malah mengkhianatinya, malah membuat kejahatan. Maka banyak para peziarah-peziarah berdoa siang malam, apalagi pada masa pandemi ini. Kita harus diberi kekuatan untuk sungguh-sungguh bukan hanya soal disiplin. Kalau berkali-kali saya ngomong soal disiplin, tapi sungguh-sungguh ada kekuatan doa yang memang tidak bisa kita lihat, kita raba. Tapi kekuatan doa itulah yang akhirnya mengingatkan kita ketika kita lengah.
Oke, kita mau berbuat baik. Beberapa kali saya diminta untuk perminyakan, memang hati kecil saya, nurani saya mau langsung berangkat. Tapi saya menyadari, tidak semudah itu. Harus sungguh-sungguh. Tanya dulu. Lihat dulu. Dan memang protokol itu diperlukan. Saya mengasihi dan saya yakin Allah pun mencintai. Tapi sekali lagi, oh Romo begitu, oh Bapak ini begitu, oh ketua lingkungan nggak mau peduli dan sebagainya. Mari kita bisa menjaga diri kita. Selain disiplin, mari kita tetap berdoa. Minta kekuatan kepada Tuhan. Agar kita pun sama-sama mau dilindungi oleh Dia yang mengasihi kita. Janganlah menyimpan. Seperti juga kemarin, apa yang kau ikat di dunia akan terikat di surga. Apa yang dilepaskan di dunia akan dilepaskan di surga. Jangan kita mengikat dosa orang lain. Kalau kita pun juga mau dibebaskan dari dosa. Karena apa? Usia saat kita mungkin hari ini kita bebas, besok kita nggak tahu. Lusa apalagi. Untuk itu selain bersyukur dan bersyukur, kita juga selalu melihat keadaan kita untuk selalu berbuat baik kepada banyak orang. Bapakku di surga akan juga berbuat kepadamu bila engkau tidak mau mengampuni dosa saudaramu. Dengan segenap hati kita mau melakukannya. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad.